Sebelum aku mulai, aku akan memperkenalkan diri aku. Mungkin ada yang belum tahu siapa aku. Perkenalkan nama aku di sosial media. Aku seorang mahasiswa di Politeknik Negeri Padang, program studi Teknik Komputer. Lebih tepatnya Teknik Komputer 2B. As you can see on the title, kali ini aku akan bahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi pandemi COVID-19, serta nanti di ending video aku juga akan bahas mengenai Pancasila itu sendiri, apa pengertian Pancasila, landasan pendidikan Pancasila, serta apa tujuan mempelajari pendidikan Pancasila. Keep watching and enjoy this video. Oke, kita akan mulai ke pembahasan pertama, yaitu aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama, di dunia, bahkan di Indonesia sekarang ini sudah digemparkan dengan adanya pandemi COVID-19. Karena itu, pemerintah berusaha keras agar bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dan menyembuhkan semua orang-orang yang telah terkena penyakit COVID-19 ini. Sebagai warga negara Indonesia yang merupakan negara yang menganut ideologi Pancasila, kita harus bertingkah dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila, di mana masing-masing sila tersebut memiliki makna dan nilai-nilai tersendiri. Apa saja itu? Mari kita lihat contoh-contohnya. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengandung makna pengakuan terhadap adanya Tuhan dan meyakini bahwa sesungguhnya manusia adalah makhluk yang bertuhan. Sila pertama ini dapat kita aplikasikan dalam berbagai peran, terutama untuk diri kita sendiri, untuk diri kita sebagai mahasiswa, untuk diri kita sebagai anggota keluarga, ataupun diri kita sendiri sebagai anggota masyarakat. Contoh-contohnya yaitu, untuk diri sendiri, pertama, kita meyakini adanya Tuhan yang telah menciptakan kita, dan kita akan kembali kepada Tuhan. Yang kedua, kita melaksanakan ibadah. Melaksanakan ibadah ini sesuai dengan agama yang kita anut. Contohnya saja, misalnya kita beragama Islam, kita melaksanakan ibadah di rumah saja. Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita dilarang untuk keluar rumah sehingga kita hanya bisa beribadah di rumah. Ketiga, kita dapat memperbanyak ibadah, seperti kita bisa membaca Al-Quran ataupun menolong sesama. Selain itu, kita harus ikhlas dan yakin bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan suatu peringatan dari Allah agar kita senantiasa berbuat baik ke depannya. Dan selanjutnya, kita bisa berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Sebagai seorang mahasiswa, kita juga dapat mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama ini, yaitu dengan beribadah di rumah. Kita tidak keluar dari daerah kita sekarang ini, misalnya kita sebagai mahasiswa yang berada di luar kota, sebisa mungkin kita tidak pulang kampung. Karena apa? Dalam sebuah hadis telah dikatakan, apabila terjadi suatu wabah dalam suatu daerah, maka janganlah kamu keluar dari daerah tersebut. Dan janganlah kamu masukinya. Apabila kamu berada di daerah tersebut, maka janganlah kamu keluar untuk lari darinya. Kemudian kita jangan merasa cemas. Kita harus yakin bahwa Allah selalu bersama kita dan Allah selalu melindungi kita dalam keadaan apapun. Serta kita juga tidak boleh menghina agama orang lain. Sebagai anggota keluarga, kita bisa mengajak keluarga kita untuk beribadah di rumah. Kita bisa melaksanakan ibadah berjamaah di rumah kita masing-masing, sehingga tidak mengurangi nilai ibadah kita sedikit pun terhadap Tuhan. Sebagai anggota masyarakat, kita sebisa mungkin mengingatkan masyarakat di sekitar kita untuk tetap beribadah di rumah. Jangan melakukan ibadah berjamaah di tempat ibadah masing-masing, dan jangan sesekali menghina agama orang lain, karena kita tahu di Indonesia terdiri dari beragam agama, dan kita harus saling menghargai satu sama lainnya. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memiliki makna kesadaran akan bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat didasarkan atas hati nurani. Contoh aplikasi nilai-nilai Pancasila yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pandemi COVID-19 ini, yaitu pertama, untuk diri kita sendiri. Kita senantiasa untuk berada di rumah saja. Jangan keluar rumah jika tidak diperlukan. Kedua, apabila kita emang perlu untuk keluar rumah dan itu merupakan hal yang mendesak, kita boleh keluar rumah asalkan kita mengenakan masker. Jaga jarak dengan orang lain dan usahakan untuk tidak berkumpul. Senantiasa mencuci tangan setelah menyentuh apapun, dan ganti pakaian yang telah kita gunakan dari luar tersebut dan segera untuk mencucinya. Sebagai seorang mahasiswa, kita juga dapat mengaplikasikannya dengan tidak keluar rumah,
Karena apa? Karena dengan kita keluar rumah, akan menyebabkan kita terkena virus COVID-19 ini. Atau jika tidak, kita juga dapat menyebarkannya kepada orang lain. Seseorang pasti tidak ingin terkena penyakit ini. Maka dari itu, kita harus senantiasa di rumah saja, ataupun kita bisa berada di kos kita masing-masing. Jaga jarak dengan orang lain, jangan bersalaman dengan orang lain, dan sebagai mahasiswa yang senantiasa untuk berkumpul, usahakan untuk tidak berkumpul walaupun itu hanya dengan orang yang sedikit. Jikapun ingin berkumpul, kita bisa melakukannya via online. Karena zaman sekarang ini merupakan zaman yang penuh dengan teknologi. Sebagai anggota keluarga, senantiasalah untuk mengingatkan keluarga kita untuk selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Senantiasa mencuci tangan, makan makanan yang bersih, serta hindari berkerumunan dan jaga jarak dengan orang lain. Sebagai anggota masyarakat, kita juga bisa untuk di rumah saja. Ingatkan orang-orang lain yang berada di sekitar kita untuk selalu berada di rumah. Jangan keluar rumah dan jangan berkumpul, serta jaga jaraklah dengan orang lain. Karena itu sangat penting untuk masa sekarang ini. Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Makna dari sila ketiga ini yaitu adanya kesadaran masyarakat untuk hidup bersama dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Contoh nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pandemi COVID-19 ini, yaitu untuk diri sendiri, kita senantiasa di rumah, kita menjaga diri kita dan orang lain sehingga tidak ada yang terkena akan pandemi COVID-19 ini. Kemudian kita senantiasa untuk mengikuti instruksi yang diberikan oleh pemerintah. Karena apa? Karena dengan kita mengikuti instruksi pemerintah, kita akan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, dan kita akan membuat Indonesia yang lebih kuat lagi, dan kita akan bersatu demi melawan pandemi COVID-19 ini. Dalam anggota keluarga, kita juga bisa mengingatkan anggota keluarga kita untuk selalu mengikuti instruksi pemerintah. Usahakan untuk selalu berada di rumah dan senantiasa untuk membantu sesama. Sebagai seorang mahasiswa, janganlah pernah kita menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya atau yang disebut dengan berita hoax. Karena kita tahu dengan adanya berita hoax, kita dapat menyebarkan kebencian terhadap sesama dan kita dapat meningkatkan kecemasan warga masyarakat. Dan sebagai anggota masyarakat, kita bisa memberikan sedikit donasi untuk bisa membantu tenaga medis agar semua perlengkapan mereka terpenuhi. Dan kita juga bisa untuk mengingatkan kepada sesama agar kita tidak boleh mengucilkan tenaga medis yang telah bekerja susah payah untuk menyembuhkan para pasien COVID-19 ini. Kita jangan pernah mengucilkan seseorang yang diduga terpapar COVID-19, serta jangan pernah kita untuk menolak jenazah pasien-pasien yang telah terpapar COVID-19, karena kita sama manusia. Kita sesama warga negara Indonesia, kita harus bersatu dan jangan pernah umbar kebencian terhadap sesama. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksud dari sila keempat ini yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat. Seperti yang kita tahu, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita dilarang untuk berkumpul, sehingga kebanyakan orang mungkin berpikir bagaimana caranya kita bisa melakukan musyawarah mufakat. Meskipun kita berada dalam masa pandemi COVID-19, bukan berarti kita harus menyelesaikan masalah secara individu. Kita tetap harus mementingkan kepentingan bersama. Jika kita memiliki suatu masalah dan itu berhubungan dengan orang banyak, kita harus menyelesaikannya secara musyawarah mufakat. Mungkin dengan cara berkumpul tidak akan bisa, namun kita bisa melakukan musyawarah mufakat melalui online. Banyak aplikasi-aplikasi sekarang ini yang memungkinkan seseorang untuk berkumpul secara online. Namun, bukan berarti kita bisa melakukan musyawarah sesuai dengan keinginan kita. Kita harus tetap memperhatikan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat. Contohnya itu, sebagai diri sendiri, kita harus selalu menghargai pendapat orang lain. Jangan pernah menganggap pendapat orang lain salah dan pendapat kita benar. Karena setiap orang memiliki hak untuk berpendapat. Serta ketika kita ingin mengajukan pendapat kepada orang lain, jangan paksakan orang untuk bisa menerima pendapat kita, karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Kemudian sebagai anggota keluarga, kita bisa melakukan musyawarah di rumah.
Jika salah satu keluarga kita memiliki masalah, kita bisa melakukannya dan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara musyawarah di rumah. Contoh musyawarahnya itu bisa dalam bentuk hal sederhana. Bisa saja dalam pembagian kerja di rumah. Kita bisa membagi kerja di rumah kita sehingga pekerjaan itu akan memudahkan satu sama lain. Dalam pembagian kerja kita harus bermusyawarah agar pembagiannya itu dibagi secara rata dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebagai seorang mahasiswa, mungkin kita aktif dalam organisasi. Kita bisa melakukan musyawarah dengan organisasi kita ataupun dengan teman-teman lainnya melalui aplikasi online yang ada. Kita bisa saling menghargai pendapat orang lain dan kita bisa mengemukakan pendapat kita dengan baik. Jangan pernah memaksakan pendapat kita kepada orang lain dan jangan pernah menganggap pendapat orang lain salah. Hargailah setiap pendapat orang lain. Dan ketika ingin menyampaikan pendapat, usahakan berperilaku dan berkata dengan baik. Jangan sampai menyakiti atau menghina orang lain. Kemudian dalam anggota masyarakat, kita bisa melakukan musyawarah juga, terutama dalam membantu masyarakat yang terkena dampak secara langsung dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kita bisa bermusyawarah untuk menentukan warga mana yang pantas untuk diberikan bantuan. Jangan sampai pemberian bantuan itu timbang tindih. Yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan malah dapat, dan yang seharusnya mendapatkan bantuan malah tidak mendapatkan bantuan. Kita harus memperhatikan segala hal. Jangan mementingkan ego kita sendiri. Pentingkanlah kepentingan bersama dan lakukanlah musyawarah dalam melakukan atau memutuskan suatu hal. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima memiliki makna yaitu sebagai dasar dan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Contohnya dalam diri kita sendiri yaitu kita dapat memberikan bantuan kepada sesama. Mungkin dengan cara menyisipkan sedikit uang yang kita miliki yang kita berikan kepada orang lain. Kemudian dalam pandemi COVID-19 ini, jangan pernah membeli barang seperti masker ataupun bahan-bahan makanan secara berlebihan, karena kita tahu setiap orang memiliki hak tersendiri juga untuk memperoleh kesehatan dan memperoleh makanan. Jika kita merasa sakit, segeralah ke rumah sakit. Jangan pernah menyembunyikan penyakit yang kita punya. Jangan pernah malu untuk diperiksa karena mungkin tanpa sadar kita bisa menjadi sebagai pembawa yang menyebarkan virus tersebut kepada orang lain. Dan jangan pernah merasa kalau kita sakit kita harus menyebarkannya ke orang lain. Tidak. Karena kita tidak boleh menyebarkan penyakit terutama virus ini kepada orang lain. Karena setiap orang berhak untuk memiliki kesehatan. Sebagai mahasiswa, jangan pernah menyebarkan kecemasan kepada orang lain dengan cara kita menyebarkan informasi-informasi atau apapun itu yang belum tentu kebenarannya dan belum tentu itu benar kepada orang lain. Serta jangan pernah memberikan informasi itu kita kurangkan atau kita lebihkan. Berusahalah untuk menyampaikan informasi sesuai dengan apa adanya, sehingga informasi tersebut tidak membuat orang lain merasa cemas. Serta jangan pernah mengumpulkan masker atau membeli bahan makanan lainnya karena kita takut nanti kita tidak akan kebagian. Kita juga harus memikirkan orang lain, karena hidup bersama berarti setiap orang juga memilikinya. Sebagai anggota keluarga, ingatkan keluarga kita untuk selalu menjaga kebersihan. Jangan pernah membeli barang yang dibutuhkan saat ini seperti masker ataupun bahan makanan lainnya ataupun hand sanitizer. Jangan pernah membelinya secara berlebihan. Belilah sesuai dengan kebutuhan kita. Dan sebagai anggota masyarakat, berilah bantuan kepada orang lain. Jika dari pemerintah diberikan bantuan sebagai bantuan untuk orang yang terkena atau terpapar dampak langsung dari pandemi ini, berikanlah kepada orang yang membutuhkan. Jangan pernah, jika kita merasa kita mampu dan tidak terdampak secara langsung, jangan pernah merasa kita butuh bantuan itu dan kita harus memilikinya. Utamakanlah orang yang membutuhkan. Dan jangan pernah kita membeli masker atau bahan makanan lainnya dengan jumlah yang banyak dan nantinya akan kita jual kembali kepada orang-orang dengan harga yang lebih mahal
demi meraup keuntungan yang lebih besar. Jika kita bisa, berikanlah. Jika kita bisa dan kita beli dengan jumlah yang lebih banyak, berikanlah dan bagikanlah itu kepada orang lain. Baik, sekarang kita akan masuk ke pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila dapat dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, secara etimologis, kedua, secara terminologis, dan ketiga, secara historis. Kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu secara etimologis. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India yang merupakan bahasa tingkat Brahmana. Sedangkan untuk bahasa orang biasa biasanya disebut dengan bahasa Prakrta. Pancasila mengandung 2 makna. Panca berarti 5, sedangkan sila dengan vokal I pendek berarti batu sendi, alas, ataupun dasar. Sedangkan sila dengan vokal I panjang berarti peraturan tingkah laku yang baik, yang penting, atau yang senonoh. Yang kedua yaitu pengertian Pancasila secara historis. Yang pertama yaitu buah pemikiran dari Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Terdiri dari 5 dasar. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima yaitu kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, hasil pemikiran dari Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Selanjutnya, buah pemikiran dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Yang pertama yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian, Insinyur Soekarno memberi nama gagasannya ini dengan sebutan Pancasila. Kemudian, Insinyur Soekarno mengusulkan kelima sila tersebut untuk diperas menjadi trisila, yang rumusannya itu yang pertama, sosionasionalisme, yang terdiri dari nasionalisme dan internasionalisme. Yang kedua, sosiodemokrasi, yang terdiri dari mufakat dan kesejahteraan rakyat. Dan yang ketiga, ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang terakhir, terdapat dalam Piagam Jakarta yang berbunyi, yang pertama, ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pengertian Pancasila secara terminologis. Secara terminologis, Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas landasan pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila terdiri dari 4 landasan, yaitu landasan historis, landasan kultural, landasan filosofis, dan landasan yuridis. Kita akan bahas masing-masing landasan tersebut satu persatu. Pertama, landasan historis. Nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objek historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Nilai Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri sehingga kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, landasan kultural. Setiap bangsa di dunia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara senantiasa memiliki pandangan hidup, filsafat hidup, serta pedoman hidup tersendiri agar tidak terombang-ambing dalam menjalani kehidupan. Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya pada suatu asas kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah merupakan hasil konseptual satu orang saja, melainkan hasil karya besar bangsa Indonesia yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki bangsa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, landasan yuridis. Landasan yuridis tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 dan 2-nya menyebutkan bahwa sistem pendidikan nasional berdasarkan pada Pancasila. Yang keempat, landasan filosofis. Secara filosofi,
bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Hal ini berdasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sehingga, berdasarkan kenyataan filosofi dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang secara filosofi merupakan filosofis bangsa Indonesia sebelum terbentuknya negara. Selanjutnya, kita akan mempelajari tujuan pembelajaran Pancasila. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga termuat dalam Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43-Dikti-Cap-2006 dijelaskan bahwa tujuan materi Pancasila dalam pendidikan kepribadian yaitu perilaku yang memancarkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam bermasyarakat, memantapkan kepribadian mahasiswa agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai dasar Pancasila, rasa nasionalisme dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh rasa tanggung jawab dan bermoral. Oke, sekian pembahasan dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan kalian bisa memahami apa yang telah aku sampaikan dalam video ini. Untuk semuanya, jangan lupa subscribe channel aku dan aktifin kode loncengnya supaya kalian bisa dapetin notifikasi terus dari video aku. Serta jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Serta jika kalian memiliki kritikan dan saran, silahkan sertakan di komentar. See you on the next video.